Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau sanggup pulihkan hidupku. Kau sanggup ubahkan hidupku. Kau sanggup lakukan perkara yang besar bagiku Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu, sebab kami percaya. Sebab kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Dari segalanya kami percaya kuasa-Mu melebihi segalanya di hidupku. Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup ubahkan, Kau sanggup lakukan perkara yang besar di hidupku. Di hidupku Tuhan,
percaya Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup mengubahkan hidupku Tuhan, keluargaku Tuhan, pekerjaanku, pelayananku. Kami percaya Kau sanggup pulihkan. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar dari segalanya, dari segalanya. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup ubahkan. Tak ada yang mustahil bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, shalom keluarga muda. Pada hari ini kita ketemu kembali dan kita mau hari ini dibekali dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita banyak dibekali dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi keluarga muda yang sangat kuat sekali. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu biar firman Tuhan akan betul-betul masuk dalam kehidupan kita dan itu menjadi pondasi yang kuat. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, pada hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai keluarga-keluarga muda yang Tuhan kami harus bekerja, kami harus Tuhan terus menjalani kehidupan ini. Kiranya Engkau mengurapi kami, Engkau menolong kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau urapi hamba-Mu ini, Engkau akan tolong. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mau fokus membangun nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga kita. Ya, menurut saya Bapak Ibu bahwa kalau kita gagal di dalam membangun nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, maka sebenarnya kita juga gagal menjadikan anak-anak kita itu kelak di kemudian hari. Nah, oleh karena itu hari ini penting sekali kita memahami bersama-sama bahwa kita harus memiliki kemampuan sebagai keluarga muda untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, syarat pertama yang perlu kita miliki adalah bahwa suami istri harus memiliki sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan untuk apa? Kesepakatan untuk
kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Itu kesepakatan pertama dulu, ya. Sehingga apa? Ketika suami istri itu tahu firman Tuhan, maka suami istri itu akan bisa memberikan nilai-nilai firman Tuhan itu kepada anak-anaknya, ya. Kalau kita nggak memiliki nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka seringkali ada nilai-nilai dari luar itu masuk ke dalam keluarga kita dan kita tidak mengerti. Ya, kita bisa membawanya dari kantor, dari mungkin pertemanan di luar sana, dari tetangga kita. Ya, ada banyak nilai di luar sana yang tidak sama dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu wajib bagi suami istri untuk mengerti nilai-nilai firman Tuhan. Kita harus menggali, kita harus belajar, kita harus membaca, kita harus merenungkan, men-sharingkan suami istri. Itu penting sekali, ya. Sehingga apa? Kita memiliki nilai-nilai yang sama. Kita memiliki sebuah pemahaman-pemahaman yang sama. Kita memiliki kebenaran-kebenaran yang sama. Ya, jangan sampai di dalam keluarga kita si ayah mengajarkan A, si ibu mengajarkan B. Ya, tentunya itu nilainya akan bertabrakan dan anak akan bingung. Ya, aku nuruti ayah atau aku nuruti ibu. Kita akan bingung, ya. Nah, karena itu sangat penting sekali suami istri harus sepakat, ya, untuk memberikan nilai yang sama kepada anak-anaknya. Ya, kesepakatan itu terjadi bila apa? Suami istri mengerti, sekali lagi mengerti, ya, nilai-nilai di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan berikan contoh pada hari ini yaitu tentang keluarga Imam Eli, ya, di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 sampai seterusnya berkata demikian. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar? Lalu kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17 berkata demikian. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama dari kisah keluarga Imam Eli. Imam Eli adalah imam yang, saudaraku, cukup dipandang pada waktu itu, ya, karena apa? Dia mengajarkan tentang Taurat Tuhan. Dan dia bukan hanya mengajarkan, dia juga menjadi perantara bagi orang Israel kepada Tuhan. Dia memiliki jabatan yang sangat tinggi sekali dan dia mengajarkan Taurat Tuhan. Imam Eli adalah seorang yang dapat menjadi contoh bagi kita, yaitu orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, orang yang sebenarnya bisa menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa sebenarnya kita sebagai orang tua itu adalah imam di dalam keluarga kita. Khususnya saya mau menunjuk saudara yang laki-laki, saudara yang sekarang adalah seorang ayah, saudara berperan sebagai seorang imam. Ya, nah, seorang imam dia harus mengerti firman Tuhan. Seorang imam dia harus bisa membawa istri dan anak-anaknya itu mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, celakalah hari-hari ini banyak imam di dalam keluarga nggak ngerti firman Tuhan. Ini anakku mau tak bawa kemana, istriku mau tak bawa kemana, ya, sehingga apa? Di dalam rumah itu tidak ada arah yang jelas, tidak ada tujuan yang jelas. Ya, tidak ada kebenaran yang ditanamkan. Ya, karena itu sekarang ini saya
mengajak kita semua, ayo kita menjadi seorang imam yang kuat di dalam kita mengerti firman dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, ya, ternyata Imam Eli itu hanya sebatas dia hanya mengerti kebenaran, ya. Tetapi apa? Dia tidak bisa mentransferkan nilai kebenaran itu kepada anak-anaknya. Sehingga contoh ini jelas menunjukkan kepada kita anak-anaknya menjadi anak yang dursila, ya, anak-anak yang memiliki dosa yang sangat besar, dia sembarangan memandang korban Tuhan, dia menggunakan kekerasan. Sungguh ini menunjukkan bahwa anak-anaknya itu tidak pantas, ya, menjadi seorang pelayan. Nah, saya percaya bahwa mengapa mereka seperti itu? Karena Imam Eli tidak bisa mentransferkan nilai itu, nilai-nilai kebenaran itu kepada anak-anaknya. Imam Eli mungkin hanya sibuk melayani. Ya, mungkin saudara sibuk bekerja, saudara di luar berhasil, seorang bisnismen, saudara mungkin memiliki keuntungan yang banyak, saudara mungkin bisa mengembangkan pekerjaan saudara. Tetapi pertanyaannya pagi hari ini adalah apakah kita juga berhasil di dalam rumah tangga kita? Kita berhasil menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai ketika nanti anak-anakmu besar seperti anak-anak Imam Eli, menjadi anak-anak yang tidak menghormati Tuhan, menjadi anak-anak yang berlaku sembarangan, kasar kepada orang lain. Kalau bekerja sikut kiri kanan, gak peduli kebutuhan orang lain, gak peduli kepentingan orang lain. Ya, saudaraku, ayo kita hati-hati. Jangan sampai kita bisa sukses di luar, tetapi sementara di dalam keluarga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak sukses, kita nggak bisa menanamkan nilai-nilai itu. Bapak Ibu, sungguh merupakan sebuah kecelakaan yang besar. Ya, kita berhasil dalam pelayanan, kita berhasil dalam pekerjaan, tetapi kita tidak bisa berhasil di dalam rumah tangga kita. Pagi hari ini, kalau ada contoh yang nyata di dalam firman Tuhan, mari saya mengetuk pintu hati saudara. Saya ingin mendorong kita, mari jangan kita hanya fokus di luar, tapi fokuslah di dalam rumah tanggamu. Saya percaya kalau saudara punya kerinduan, Tuhan akan membawa saudara untuk menjadi seorang imam yang luar biasa. Kalau saudara rindu betul-betul ingin menanamkan nilai firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengurapi saudara sehingga saudara akan menjadi seorang yang berhasil di luar tetapi juga berhasil di dalam rumah tangga saudara. Nah, hari ini mari saya ngajak kita berdoa, ya. Ayo gandeng istri yang ada di sebelahmu, ya. Mungkin kalau saudara bisa angkat tanganmu, ya. Saudara ingat nama anakmu, wajah anakmu. Kita berdoa bersama-sama. Saya percaya kalau engkau punya kerinduan, Tuhan akan mengurapi saudara. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, sementara kami bergandeng tangan bersama-sama, kami mengingat nama-nama anak kami. Kami membayangkan wajah mereka. Kami rindu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan kami sebagai orang tua, kami bergandeng tangan. Kami mau sepakat mulai hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau mengerti firman Tuhan. Dan kami mau menanamkan kepada anak-anak kami. Kami mau jadi teladan untuk mereka Tuhan. Sehingga mereka kelak akan mengerti. Akan ada memori yang kuat bahwa orang tua kami adalah orang tua yang luar biasa. Yang telah menanamkan nilai kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap keluarga yang ada. Hamba berdoa kiranya pengurapan Tuhan akan terjadi dalam setiap orang tua di dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekian Bapak Ibu, kiranya hari ini berkat firman Tuhan akan sungguh-sungguh masuk dan akan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu kembali di dalam program selanjutnya. Tuhan memberkati.